materi yang disampaikan yang pertama ini adalah tentang bioriftek. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari pembicara pertama kita, Bapak Mukti Trenggono, mungkin dari, oke, terima kasih. Jadi materi pertama tentang bioriftek akan disampaikan oleh Bapak Mukti Trenggono SKO MSI. Kemudian saya bacakan dulu riwayat pendidikan beliau. Beliau S1 Ilmu Kelautan Undip tahun 99 sampai 2004. Kemudian melanjutkan studi S2-nya pada tahun 2006 sampai 2009 di Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Kemudian selanjutnya beliau adalah peneliti di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 sampai 2016. Kemudian tahun berikutnya beliau menjadi dosen di program studi ilmu kelautan di Universitas Jenderal Sudirman sampai saat ini. Kemudian proyek terbaru yang beliau laksanakan adalah yang terkait dengan apa yang disampaikan beliau pada hari ini adalah tentang application of wave resistant bioriftek as an effort of communities in restoring coral reefs yang dilaksanakan 2018 sampai tahun ini 2020. Kemudian beliau juga aktif mengikuti kegiatan di Marine GIS Application di Belgia tahun 2012. Kemudian juga mengikuti kegiatan di Cina pada tahun 2013, training on response of mangrove wetland of 2 sea level rise, Bali and Java upwelling variation observation data analysis. Kemudian pada tahun 2014 juga aktif di training site data analysis China and system operator training for industry project di Prancis. Jadi tidak perlu dilakukan lagi pengalaman beliau yang sudah melalang buana ke beberapa negara di benua ini, kemudian juga pengalamannya beliau sebagai peneliti sebelumnya di Kementerian Kelautan, saat ini juga aktif di dosen. Mari kita dengarkan materi beliau tentang bioriftek, semoga nanti bermanfaat untuk semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Mukti. Baik, terima kasih Bu Rianti, dan terima kasih kepada Pak Eko selaku pembina dari DDC yang tentunya atas izin dan arahan beliau saya bisa menjadi narasumber di hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf, suara saya bisa terdengar? Bisa. Bisa, Pak. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenalkan saya, dan tentunya ini suatu kehormatan bagi saya bahwa DDC dalam periode ini mengundang saya untuk menjadi pemateri pada kegiatan webinar ini, dan insya Allah nanti akan saya memberikan sedikit pengalaman saya, dan tentunya ini masih jauh dari apa yang mungkin seharusnya kita dapatkan, terutama di bidang koral, karena tentu saja saya sebenarnya tidak terlalu mendalami tentang koral secara biologinya, tapi paling tidak saya akan menggunakan koral sebagai objek dari penelitian saya juga, karena koral ini sangat menarik tentunya bagi saya, dan secara umum juga mungkin bagi mahasiswa, terutama di ilmu kelautan. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan apa yang pernah saya lakukan, baik penelitian maupun pengabdian masyarakat, dan ini semua berangkat dari yang disampaikan oleh pembicara tadi bahwa saya pernah menjadi peneliti di Balai Riset dan Observasi Laut Kementerian Kelautan Perikanan, di mana apa yang akan saya sampaikan nanti ini ide awalnya adalah berangkat dari peneliti yang ada di sana, di mana peneliti ini kolega saya kurang lebih sekitar 7 tahun fokus dalam penelitian maupun pengabdian dengan tema
penggunaan teknologi ramah lingkungan, teknologi hijau, dan tentunya murah secara ekonomis untuk diterapkan dalam konservasi maupun rehabilitasi terumbu karang di Indonesia. Dan tidak diragukan bahwa ini sudah sangat mengglobal, karena bukan hanya di Indonesia, tapi memang sudah diakui juga dari negara yang lain, bahwa hasil dari rekayasa teknologi oleh kolega saya di KKP ini sangat bermanfaat dan sangat aplikatif di masyarakat. Baik, untuk menyingkat waktu yang tadi saya sampaikan oleh narasumber saya ini, dan kemudian diberikan jatah waktu sekitar 35 menit, maka saya akan mulai pemaparan saya. Mungkin agak sedikit untuk halaman yang akan saya sampaikan, semoga nanti bisa tersampaikan semuanya apa yang menjadi pengalaman saya di bidang koral ini. Baik, mohon izin untuk saya present di sini. Baik, apakah sudah bisa dilihat PPT saya? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Adapun materi yang saya sampaikan di siang hari ini adalah wave resistant bioreftek, alternatif teknologi hijau ekosistem terumbu karang rintisan di perairan bergelombang. Dan ini saya sampaikan dalam webinar bioreftek dan penanaman ilmiah yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Renang dan Selam Discovery Diving Club Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Dan ini adalah beberapa materi atau outline yang saya buat untuk saya sampaikan di hari ini, dan semoga nanti bisa mewakili apa yang ingin saya sampaikan dan mungkin yang ingin atau diharapkan oleh para audiens sekalian. Yang pertama, nanti saya akan menyampaikan mengenai tentang perlunya bioreftek, dan ini menjadi latar belakang dari apa yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua tentang rekrutmen dari terumbu karang, dalam hal ini dari aplikasi teknologi wave resistant bioreftek. Kemudian konstruksi dari WR bioreftek ini. Kemudian yang keempat adalah tentang peletakannya atau penanamannya, atau dalam bahasa ilmiahnya biasanya digunakan kata deployment dari WR bioreftek ini. Dan terakhir nanti mengenai monitoring dan relokasi dari wave resistant bioreftek ini. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan, dan ini menjadi latar belakang apa yang akan saya sampaikan di kesempatan ini, bahwa kita ketahui dan secara umum mungkin baik para mahasiswa, peneliti maupun pemerhati di bidang kelautan, tapi juga tentunya dari segala ilmu terutama yang berbau lingkungan, bahwa kita ketahui bumi kita ini sedang mengalami perubahan, di mana perubahan ini sangat familiar atau dikenal dengan istilahnya global climate change, atau Mohon maaf, istilahnya waktu di slide show baik. agak ya. Biasanya agak pecah kalau agak ada yang tertutup saat slideshow. Bisa kelihatan full? Ya, ya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Dan ini gambaran bagaimana dampak dari global climate change. Yang pertama ingin saya sampaikan bagaimana dampaknya terhadap suhu permukaan laut, atau yang terkenal dengan istilah sea surface temperature. Jadi dampak dari climate change ini menaikkan suhu permukaan laut, dan ini tidak diragukan bahwa banyak penelitian mengenai fenomena climate change ini berpengaruh terhadap kenaikan suhu permukaan laut. Dan pada akhir dari dampak ini tentunya ketika terjadi kenaikan suhu permukaan laut, kita ketahui bahwa ini sangat berdampak kepada ekosistem terumbu karang, terutama di terumbu karang itu sendiri. Banyak dijumpai adanya coral bleaching, karena secara teori ketika suhu naik, dan terutama ketika naik secara drastis, itu menyebabkan adanya bleaching pada koral. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa global climate change ini juga berperan dalam perubahan secara global dari iklim dan cuaca baik di darat maupun di lautan.
Dan ketika kita berbicara di lautan, bahwa perubahan iklim memicu terjadinya gelombang yang ekstrim di perairan laut. Dan dampak terhadap koral ini sangat masif, dan ini saya contohkan di sini. Ada foto yang saya ambil dari AIMS 2020, ini majalah, bahwa penelitian terkait dampak dari wave ekstrim terhadap koral ini, bahwa terjadi kerusakan yang masif karena aktivitas dari gelombang yang ekstrim ini merusak dari terumbu karang termasuk di dalamnya ekosistem. Dan ini saya gambarkan, ini data yang di 2010 dan ini 2012, perbedaannya sangat signifikan. Jadi hampir kalau yang memang terbiasa dengan kegiatan penyelaman di laut mungkin bisa mengatakan bahwa terjadi trouble di daerah ini karena hempasan gelombang yang sangat ekstrim di sini. Dan ini adalah dampak nyata dari adanya gelombang ekstrim dipicu oleh perubahan iklim. Dan itu adalah skala global. Kemudian ternyata di lain sisi ada faktor yang lain terhadap kerusakan terumbu karang kita, yaitu adanya destructive fishing. Dan saya gambarkan di sinilah istilahnya pengeboman untuk penangkapan atau eksploitasi dari sumber daya ikan kita. Dan ini tentunya menjadi PR buat kita bahwa di Indonesia ini sangat masif kegiatan pengeboman ikan yang awal tujuannya hanya untuk mendapatkan ikan, namun ternyata ekosistem terumbu karang itu sendiri juga menjadi rusak. Dan itu menjadi dampak ikutan yang ternyata beberapa lokasi sudah sangat memprihatinkan, kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh kegiatan destruktif ini. Jadi kombinasi antara faktor mungkin lokal dari destructive fishing ini dan kemudian ada global climate change ini, tentunya ini memberikan tekanan yang berat terhadap ekosistem terumbu karang. Dan bagaimana sekiranya kita menemukan atau mencoba melakukan rekayasa teknologi untuk bisa mengkonservasi, bahkan merehabilitasi dari terumbu karang dan ekosistemnya dari dua faktor tadi yang secara global, yaitu climate change, dan dari secara lokal tadi tentang destructive fishing. Dan ini menjadi daya tarik bagi kolega saya yang pertama kali memunculkan teknologi ini, itu namanya teknologi BioRefTech. Ini ditemukan oleh Elvan Ampau, itu peneliti dari KKP yang mempunyai ide bahwa ingin menggunakan teknologi yang betul-betul ramah lingkungan dan secara ekonomis bisa dilakukan oleh siapapun. Dan kemudian muncul ide bahwa banyaknya kesediaan bahan di lingkungan kita ini dimanfaatkan untuk menjadi media dari penumbuhan karang di laut. Dan ini menjadi satu bagian dari rehabilitasi terhadap terumbu karang yang rusak ini. Dan teknologi ini dinamakan BioRefTech oleh beliau, kolega saya, di mana ini diambil dari 3 kata bio, yaitu hidup, reef itu dari terumbu sendiri, atau kadang disebut orang biologi sebagai batu, dan teknologi, kependekan tehnya kependekan dari teknologi. Jadi secara harfiah artinya teknologi hijau dan sederhana yang memanfaatkan tempurung kelapa sebagai media penempelan larva planula karang hingga menjadi koloni individu baru atau terumbu. Dan ini saya ambil gambar yang merupakan hasil foto dari beliau ini oleh Ampau. Ini gambaran dari BioRefTech. Jadi ini kita lihat strukturnya sangat tinggi karena memang beliau menerapkan di perairan yang relatif tenang. Jadi nanti ada beberapa modifikasi yang akan saya sampaikan terkait teknologi ini. Baik, jadi ini salah satu teknologi rehabilitasi terhadap kerusakan terumbu karang yang telah diterapkan sebelumnya oleh peneliti dan teknologi dikenal dengan namanya BioRefTech. Kemudian bagaimana penerapan BioRefTech ini untuk perairan bergelombang? Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko bahwa ini menjadi tantangan bagi kita, terutama di FPIK Unsur, bahwa kita letaknya berdekatan dengan pantai selatan Jawa, di mana tentunya ini berbeda dengan perairan di utara Jawa yang relatif lebih tenang
Dan ternyata perbedaan dari karakteristik lingkungannya tidak menyebabkan adanya perbedaan keberadaan dari ekosistem terumbu karang, bahwa ternyata di selatan pun juga ada. Dan ini kemudian memunculkan ide bagi saya bagaimana mencoba menerapkan bioreftek yang dihasilkan oleh kolega saya ini menjadi teknologi yang aplikatif atau bisa diterapkan di pantai selatan Jawa. Dan ini tentunya berangkat dari apa yang menjadi fokus kajian saya, karena kebetulan saya di oceanografi, terutama di fisik. Kemudian saya menerapkan bagaimana terumbu karang atau teknologi untuk terumbu karang ini bisa diterapkan di perairan dengan gelombang yang cukup signifikan ketinggiannya. Dan ini gambaran yang ingin saya sampaikan, mungkin sederhananya bahwa ketika tadi bioreftek diterapkan untuk daerah perairan yang tenang, struktur dengan ketinggian yang tentunya masih memadai tidak masalah untuk daerah yang perairan tenang ini. Namun bagaimana ketika diterapkan di perairan yang bergelombang, terutama di perairan dekat dengan Cilacap, di dekat Pulau Nusa Kambangan. Jadi gambar yang di gambar kiri ini adalah kondisi normal bagaimana gelombang berpengaruh terhadap pergerakan dari massa airnya yang di permukaan seperti ini. Kita lihat di sini, dan kita gambarkan di sini adalah seaweed yang ada di dasar permukaan di perairan. Ini topografi dari daratannya di bawah perairan. Kita lihat ada satu garis dari rata-ratanya bahwa ketika berada di bawah garis ini, gelombang tidak berpengaruh terhadap apapun yang ada di bawahnya. Bisa kita lihat dari sini bahwa pergerakan dari seaweed ini yang di bawah garis ini cenderung tetap. Dan ini kemudian memberikan inspirasi bagi saya dan teman-teman di tim ini waktu penyusunan kegiatan ini, bagaimana membuat bioreftek ini didesain bisa digunakan di perairan yang bergelombang seperti ini. Kemudian struktur dari topografi perairan selatan juga bentuknya lumayan unik. Jadi ketika ada perairan yang dalam di depannya, kemudian naik seperti ini, dan ini sangat pendek untuk tubir mencapai daratan pantainya. Jadi ini menjadi tantangan juga bagaimana kita menerapkan teknologi ini. Dan gambar yang di kanan ini adalah sketsa dari apa yang saya dan tim lakukan. Jadi bioreftek ini kemudian kami modifikasi sekiranya dia mampu untuk menahan atau bahkan menghindari dari pengaruh gelombang yang ada di pantai selatan ini. Dan tentunya tadi kalau kita lihat gambar contohnya yang saya ambil dari fotonya Ampau, bahwa strukturnya tinggi, dan dalam hal ini saya modifikasi menjadi pendek, kurang lebih maksimal hanya 3 tumpuk dari terumbu dari patok kelapanya, yang saya gambarkan di sini 2. Jadi untuk lebih amannya bahwa ketinggian dari ini saya cukupkan untuk 2 dari tempurung kelapa yang saya gunakan sebagai media penumbuh dari karang. Jadi kenapa kemudian saya namakan wave resistant? Karena kita harapkan dia menjadi tahan, resist terhadap gelombang. Jadi bioreftek yang dimodifikasi sehingga dia mampu mentoleransi gerak turbulensi dari gelombang. Kita lihat di sini pergerakan gelombang di sini, di mana kita tahu gerak gelombang orbital. Jadi dengan harapan kedalamannya dia lebih dari setengah panjang gelombangnya, kemudian kita letakkan bioreftek ini di bawah garis ini, maka dia tidak terpengaruh oleh aktivitas gelombang. Jadi cenderung aman untuk kondisi gelombang di pantai selatan ini. Dan ini yang kedua, tentang rekrutmen dari WR bioreftek. Ini saya singkat WR, jadi wave resistant. Jadi saya ambil gambar di sini, modifikasi dari English et al., gambaran dari secara umum, bagaimana reproduksi dari terumbu karang, kemudian bagaimana peran dari WR bioreftek yang kami terapkan. Jadi ketika sperma dilepaskan dari koloni terumbu karang, dia berada di air di perairan, kemudian bertemu, ada telur, ada sperma, kemudian ada pembuahan di sini menjadi planula, dan kami harapkan dengan kondisi yang tentunya sangat dinamis, gelombang yang sangat tinggi itu, kemudian ketika pada kondisi yang tenang, planula itu kemudian menempel di bioreftek yang kami buat di bawah, di mana tadi kondisinya lebih tenang, sehingga harapannya dia menempel di karang yang kami buat dari tempurung ini. Dan kurang lebih kalau dari berdasarkan teori sekitar 30 hari, ini sebelum mengendap besar, ia biasanya melayang-layang, kemudian dia nempel
di substrat yang cocok, dan kami harapkan tempurung kelapa ini adalah cocok untuk menempel dari planula ini. Dan dari sini ketika sudah menempel, seiring berjalannya waktu kita harapkan akan terbentuk koloni baru dari karang yang sudah menempel di bioreftek kami ini. Dan berikutnya yang ketiga adalah bagaimana pembuatan wave resistant bioreftek. Dan ini gambaran dari bahan-bahannya. Ini saya singkat dalam bentuk gambar saja biar mudah untuk kita imajinasikan. Biasanya kalau hanya tulisan kita sering berbeda nanti mendeskripsikannya. Jadi yang pertama adalah tempurung kelapa. Ini mungkin umum kita lihat ya di lingkungan kita, sekitar kita, dan ini banyak daerah pesisir kita jumpai dari tempurung kelapa ini. Kemudian yang kedua adalah kayu reng. Ini bahan yang untuk membuat cetakannya. Kemudian aluminium batang dan paku tentunya nanti untuk merangkai, dan ada kawat bentrat, dan jangan lupa inilah substrat untuk menempelkan dari batok ini. Ada pasir, ada batu split, ini batu pecahan, kemudian ada besi, ini ukuran 6H ini, kemudian papan triplek. Nanti ini masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri, ada kombinasi membentuk media yang dibutuhkan dalam pembuatan wave resistant bioreftek ini. Dan ini peralatan yang digunakan, yang pertama adalah gerinda, ini bisa untuk menghaluskan maupun memotong dari batok dan kayu yang kita gunakan. Kemudian yang kedua ada gergaji besi. Kenapa saya gunakan ini? Karena kayu yang kita gunakan kayu termasuk kecil ukurannya, sehingga ketika membutuhkan presisi yang tinggi, saya gunakan gergaji besi yang bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah amplas untuk menghaluskan dari batok, karena kita ketahui batok yang kita dapatkan dari pohon kelapa yang sudah kita kupas, kelapanya kita buang dalamnya, di luarnya masih ada sisa-sisa sabut dari penutupnya, maka kita perlu bersihkan dengan cara mengamplasnya nanti. Dengan tujuan, kalau kita membiarkan tempurung kelapa ini masih dalam bentuk aslinya, dalam artian masih ada sisa dari penutupnya, dari serabutnya, dikhawatirkan nanti planula yang menempel di batok ini dia lepas kembali. Jadi harapannya betul-betul bersih, kemudian dia menempel secara permanen di batok ini. Yang terakhir adalah skop pasir, ini umum kita ketahui, bisa gunakan skop maupun ukuran yang besar maupun yang kecil untuk mengaduk nanti pasir, semen, dan split tadi itu. Dan ini langkah-langkah untuk pembuatannya. Jadi batok yang masih ada serabut tadi saya sampaikan, kita belah menjadi dua. Diharapkan presisinya pas, jadi dibagi dua, dibelah dua bagian. Kemudian kita amplas. Jadi ini serabut-serabut ini kita buang. Pertama mungkin kita kerok dulu karena ini sangat tebal kalau langsung diamplas. Kita kerok sampai seperti ini halus dengan amplas yang tadi kita siapkan. Kemudian kita buat lubang di tengahnya seperti ini dengan cara menggunakan gerinda seperti ini, bisa dipotong tengah-tengahnya yang bentuknya kotak mengikuti bentuk dari batang aluminium yang akan kita gunakan di sini. Karena ini istilahnya kalau kita bayangkan sate ini ditusuk ke sini nanti aluminiumnya untuk istilahnya menusuk si batok ini. Jadi diamplas. Kemudian setelah kita amplas, kita isi si batok kelapa ini dengan semen tadi dan pasir dan split di sini untuk menjadi media. Jadi batoknya sebagai wadahnya. Kita biarkan kering, dan ini karena nantinya ini digunakan untuk menempelkan terhadap batang yang lebih tinggi, maka kita pun juga perlu menanamnya di sini aluminium potongan kecil. Jadi nanti kita cabut sehingga ketika sudah kering terbentuk bolong seperti ini. Selain itu, setelah kita siapkan tempurung kelapanya, kita berpindah terhadap media cetak. Tadi kayu reng kita gunakan untuk membuat bingkai seperti ini. Nah, ini bentuk akhir dari bingkai, dari kayu reng tadi itu kita paku membentuk seperti ini. Dan besi 6 tadi, ini untuk merangkai di dalamnya. Batang aluminium yang sudah kita potong-potong, kita lubangi di ujung-ujungnya, dirangkai seperti ini, bentuk kerangka. Dan kemudian dari kerangka ini, di bawahnya kita kasih triplek, agar nanti cetakannya rata, dan biasanya untuk mempermudah pelepasan setelah kering di triplek itu biasanya sebelum bertemu dengan semen kita kasih plastik, tapi itu alternatif pilihan bagi kita. Ketika belum terlalu kering, kita copot dari tripleknya biasanya lebih cepat, jadi tidak perlu plastik. Memang kalau meyakinkan keringnya perlu kita kasih plastik untuk mudah dilepas dari tripleknya. Di gambarannya setelah jadi
Cetakannya bentuk akhir adalah seperti ini. Dari media yang digunakan untuk meletakkan dari batok kelapa ini. Jadi fungsinya ini batangan-batangan ini sama dengan lubang yang sediakan di tempurung kelapa ini, nanti setelah diisi kita masukkan, kita tumpuk di sini. Seberapa tinggi ini? Ini saya masih mengadopsi dari kolega saya tingginya, namun karena saya menggunakan maksimal 3, nanti kita juga akan mengurangi ketinggian dari batang aluminium ini. Jadi biar tidak terlalu berlebih. Tapi berlebih pun juga tidak masalah karena nanti dia secara struktur tidak mempengaruhi dari penanaman. Dan berikutnya mengenai peletakan dari wire biorefleks ini. Ini saya sampaikan secara umum dulu, karena ini teori yang saya ambil dari referensi beliau, kemudian nanti saya modifikasi untuk daerah yang pernah saya lakukan bersama tim. Jadi yang pertama, tadi yang sudah kita siapkan, biorefleks tadi itu, yang sudah diberikan semen, ditempelkan ke dalam batang-batang aluminium tadi, ditumpuk, seperti itu. Jadi penumpukannya nanti saya gambarkan di setelahnya. Jadi pertama letakkan di atas perahu biar itu yang akan ditanam untuk meletakkannya, karena tentunya kita daerahnya pasti cari daerah yang cocok untuk peletakannya. Tadi kalau yang di selatan Jawa di daerah yang datar dan gelombangnya cenderung tidak terlalu ekstrim. Kemudian kita ikatkan salah satu ujung tali dari setiap biorefleks ini untuk menjaga secara keselamatan dari biorefleks ini, karena tentunya ini adalah dari semen yang kering, kalau terlalu berbenturan juga lumayan bisa berpengaruh terhadap mungkin pecah atau retak. Kita ikatkan antar biorefleks ini. Kemudian untuk penurunannya bagaimana? Ini secara umum biorefleks kita turunkan dengan tali tadi itu ke dasar perairan yang datar agar biorefleks ini dapat berdiri dengan tegak dan kokoh. Kemudian yang keempat, biorefleks sudah selesai ditanam dan dilakukan monitoring pertumbuhan. Jadi setelah ready dari biorefleksnya kita turunkan ke perairan dalam kondisi yang tegak dan pada tempat yang datar kita letakkan seperti itu. Dan ini modifikasi dari kami untuk di daerah yang selatan Jawa di Cilacap ini. Ini gambaran kami tentunya mungkin yang sudah biasa main di pantai selatan Jawa ini, terutama di Cilacap, susah sekali untuk melakukan penyelaman ya. Kita cari daerah teluk yang tenang, dan kita letakkan biorefleks yang sudah kami buat ini seperti ini. Di gambarnya tadi itu, jadi batok yang sudah diisi dibalik posisinya ditusuk seperti ini. Jadi sate batok istilahnya. Dan ini karena kami lokasinya lumayan jauh dari turun pertama kali kapal, kami minta tolong dari duduk di sana menggunakan motor seperti ini. Ini motor yang digunakan untuk membawa kayu-kayu di Pulau Nusa Kambangan. Kami minta tolong mereka untuk mengangkut biorefleks ini sampai ke lokasi. Jadi dinaikkan motor seperti ini. Dan di sampai lokasi, kami secara manual loadingnya ke area yang kita sudah seperti sebelumnya berpotensi untuk meletakkan biorefleks ini. Dan ini proses peletakannya di sini. Dan yang terpenting sebelum meletakkan ini tentunya kita harus memperhitungkan kondisi pasang surutnya di pantai selatan ini. Karena jangan sampai kita meletakkan ini nanti kemudian terekspos secara masif dalam kondisi tanpa air. Tentunya nanti ketika sudah ditempel oleh planula bisa mati. Dan ini kita ambil titik surut rendah ketika pada hari yang masih istilahnya siang, dan kita bisa meletakkannya, dan harapannya adalah titik terendah dari air dan masih ada air yang bisa mengendangi dari biorefleks kami, dan kurang lebih ada sekitar 60-80 cm ketinggian air sehingga biorefleks ini aman dalam kondisi surut rendah pun masih ada di sana. Dan lokasi ini kami pilih juga bahwa ternyata di sini sudah banyak istilahnya karang-karang kecil, yang disampaikan oleh tadi Pak Eko, bahwa yang bentuknya tadi bulat-bulat itu banyak sekali yang kecil-kecil di sini, dan itu menempel secara acak di daerah ini, dan itu kami harapkan nanti juga planulanya menempel di biorefleks yang kami tanam ini. Kemudian selanjutnya setelah peletakan bagaimana monitoring dan relokasinya, ini juga saya ambil monitoringnya dari secara umum. Jadi kurang lebih untuk monitoring ini dibutuhkan waktu 4-6 bulan siklusnya, dari kalau kita lihat dari teorinya bahwa planula itu melayang di perairan, menempel itu dibutuhkan waktu 30 hari, maka setelahnya itu kita lihat menempel, dan tentunya kasat matanya terlihat ketika sudah tumbuh di tempurung kelapa ini dan sekitar 4-6 bulan ini.
Dan tentunya untuk melihat bagaimana pola perubahannya, pertumbuhan setiap waktu, tentunya diperlukan kamera maupun video untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Dan ini contoh dari bioreactor yang sudah kami tanam di Cilacap ini, dan sayang sekali karena kami juga baru sekali untuk ke sana dan sampai sekarang tidak bisa untuk ke sana lagi. Yang pertama tentunya dengan kondisi seperti ini, yang kedua memang kegiatan kami untuk di tahun ini sementara off. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman dari DDC ingin ke sana bisa kami nitip untuk melihat kondisi di sana. Ini adalah pada kondisi 2 bulan dari setelah peletakan kita lihat di sini. Kita ambil ini sudah ada ikan yang main-main di sini ini. Tadinya tidak ada sama sekali. Dan kita lihat batoknya sudah mulai tumbuh oleh alga seperti ini dan kami harapkan nanti juga ada planula yang menempel. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata tentunya planula itu tidak akan terlihat. Makanya diperlukan kontinuitas dalam pemantauan ini. Dan bagaimana untuk relokasinya? Ini karena kami belum relokasi dari yang sudah kami lakukan, ini saya ambilkan untuk secara umum yang telah diterapkan oleh kolega saya. Jadi ini terkait pada bioreactor yang sudah berhasil menjadi media dari penumbuh karang. Jadi bioreactor tadi yang sudah ditumbuhi oleh karang, kemudian kita angkat ke permukaan, dan tentunya diperlukan waktu yang singkat karena kita ketahui kalau karang terlalu lama terekspos di udara tanpa ada air yang memang cocok untuk dia tumbuh bisa berakibat bleaching bahkan mati. Kemudian diangkat ke permukaan di perahu, dan biasanya di perahu ini kita siapkan kotak atau semacam box yang sudah berisi air laut itu sendiri untuk merendam dari terumbu karang tadi itu. Dan ini pengalaman yang pernah saya ikut dengan kolega bagaimana biar cepat diangkat dimasukkan ke dalam box. Jadi gampangannya box-box putih itu kita isi air dan kita masukkan karang di situ yang sudah tumbuh di bioreactor. Bisa juga nanti bioreactor itu kita lepas satu persatu dari tusuknya tadi itu, jadi satu-satu batoknya bisa kita ambil juga. Tergantung nanti kondisi karang yang menempelnya. Kalau menempelnya dia sudah dengan menyatu dengan sisi yang lain, maka mau tidak mau yang diangkat adalah satu blok dari bioreactor itu. Tapi kalau memang tumbuhnya dia hanya satu persatu dari di batok, bisa kita ambil satu persatu dan ini lebih mudah untuk mengangkatnya. Kemudian setelah itu kita bawa bioreactor ke lokasi yang memang sudah kita tentukan sebelumnya, di mana kriterianya tentunya sudah betul-betul kita pahami. Jadi misalkan tadi di sana secara kebutuhan memang dibutuhkan untuk meletakkan karang dari penumbuhan di batok ini, namun juga kondisi lingkungan mendukung dari kualitasnya, misalkan dari kekeruhan dan lain sebagainya. Jadi bukan asal nanti meletakkan harapannya tumbuh, tentunya juga kita pun ketika diletakkan pada mungkin di area atau daerah yang mungkin kering, kita juga kesusahan ya. Karena manusia juga perlu air misalnya gitu. Kalau untuk karang diperlukan nutrien dan lain sebagainya yang cocok untuk pertumbuhan dia. Kemudian kita turunkan, kalau memang kondisi perairannya dalam, kita turunkan dengan tali, di bawah sudah ada penyelam untuk bisa menerimanya, dan untuk meletakkannya di dasar perairan. Hampir sama dengan metode saat peletakan pertama. Jadi, letakkan dengan hati-hati pada perairan yang kondisinya tadi dasarnya datar dan kokoh untuk peletakan bioreactor ini. Dan kemudian kita lakukan monitoring secara periodik juga, sekitar 4-6 bulan dengan perhitungan tadi untuk penumbuhannya. Dan ini contoh yang saya ambil juga dari kolega saya, ini contoh yang sudah betul dikatakan berhasil dari metode teknologi ini. Jadi ada yang sudah tumbuh, ini spesiesnya Porites dan ada Acropora. Jadi kalau saya gambarkan di sini, andaikan tumbuhnya dia dalam satu batok, bisa kita ambil batoknya satu-satu. Tapi kalau dia lah tumbuhnya seperti ini, maka mau tidak mau kita ambil dalam satu blok secara keseluruhan ketika akan merelokasi ya dari bioreactor yang sudah ditumbuhi oleh karang ini. Dan ini hasilnya lumayan bagus. Ini di daerah Buleleng, Bali, karena memang dulu awalnya diterapkan di daerah sana. Ini ada Porites, ada Acropora. Nanti Mas Buni bisa menjelaskan dari spesies ini, karena saya tidak paham spesies-spesies dari karang seperti ini. Dan ini gambarannya dari yang dalam bentuk kelompok, bukan soliter. Jadi masif di sini tumbuh berbarengan. Jadi susah sekali kalau andaikan kita memisahkan antara satu batok
untuk diambil satu, khawatirnya kita malah nanti lepas dari karang ini malah bisa menjadi kerugian buat kita. Dan ini yang di perairan yang lain, masih di Bali juga, ini malah sudah sampai pertumbuhannya sangat bagus seperti ini ya. Jadi sangat menarik pertumbuhannya, sama juga dari Acropora kita lihat tentunya ini kurang lebih dari 6 bulan dari setelah peletakan menjadi ekosistem baru dari karang seperti ini. Dan ini daerahnya kalau kita lihat di sini termasuk apa istilahnya kalau dalam pasir itu gurun gitu ya. Jadi ini kering, tapi setelah kita berikan di sini, kita harapkan nanti menjadi ekosistem baru, ikan-ikan datang ke sini, mungkin juga biota yang lain akan memanfaatkan terumbu karang baru yang ada di lokasi ini. Baik, mungkin itu secara ringkas dari apa yang sudah kami lakukan terkait modifikasi dari teknologi BioRefTech, yang tentunya ini berangkat dari kondisi kita di Lautan Unsut yang memang dekat dengan perairan Laut Selatan yang gelombangnya cukup besar, dan ini menjadi tantangan kita bahwa teknologi ini pun juga bisa kita terapkan dan tentunya dengan modifikasi yang sesuai kebutuhan di lapangan. Baik, saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih, Bu Rianti. Baik, terima kasih Pak Mukti. Presentasinya bagus sekali, informatif, dan waktunya juga pas sekali. Saya kira ini ya sudah sangat runtut dan sistematis penyampaiannya, bahkan dari pengertian dari BioRefTech, kemudian teknis-teknis pembuatannya, sampai contoh-contoh BioRefTech yang berhasil seperti apa. Dan mungkin karena beliau juga ahli bidang oceanografi, juga tahu betul karakteristik oceanografi di perairan laut itu seperti apa yang mungkin sesuai untuk pertumbuhan karang. Mohon izin bisa sedikit saya putarkan sekitar 5 menit untuk video yang sudah kami buat tentang wave resistant BioRefTech ini. Saya kelupaan tadi. Baik, Ya, terima silakan. kasih. Ya. Semoga bisa diputar di sini. Silakan yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom chat untuk menyebutkan nama dan institusinya dan pertanyaannya, atau silakan juga dituliskan jika ingin mengajukan pertanyaan secara live. Sepertinya kesusahan menyambilkan. Sambil menunggu, ini terima kasih pertanyaan sudah masuk. Mungkin yang lainnya silahkan. Oh, baik, untuk video sudah siap. Silahkan Pak Mukti. Iya. Kelihatan nampil di situ? Ya, kelihatan sekali. Suara bisa ditambahkan volumenya Pak Mukti. Oh iya. Memang sudah ini maksimal. Bisa. Sumber Daya Manusia Kementerian Ya, lebih jelas. Dr. Elvan MSc. Teknologi BioRefTech memanfaatkan tempurung kelapa yang banyak terdapat di lingkungan pesisir. Teknologi ini merupakan teknologi yang pernah diterapkan pada daerah dengan kondisi oceanografi yang relatif tenang. Untuk lebih adaptif terhadap kondisi oceanografi yang bergelombang dan berarus kuat, maka teknologi ini dimodifikasi agar tahan atau resisten terhadap hempasan gelombang. Teknologi ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama wave, yang berarti gelombang. Yang kedua resisten, yang berarti tahan. Dan BioRefTech, yang berarti teknologi BioRef. Seperti halnya teknologi pendahulunya, wave resistant BioRefTech memanfaatkan kekayaan lokal masyarakat yang murah berupa tempurung kelapa. Agar tahan terhadap gelombang, maka desainnya dibuat dengan ketinggian yang tidak terpengaruh oleh gerak orbital gelombang. Pada tahap awal pengenalan teknologi ini, kami menjalin
bermitra dengan kelompok Kridawana Lestari, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, yang merupakan kelompok masyarakat bias lingkungan. Karakteristik perairan Cilacap yang bergelombang tinggi berpeluang sebagai lokasi penerapan teknologi wave resistant bioreflect, sehingga secara fungsi wave resistant bioreflect merupakan bioreflect sebagai substrat yang akan merekrut larva planula karang secara alami yang adaptif terhadap kondisi perairan. Kegiatan pemantauan dilaksanakan 2-3 bulan dari waktu pertama. Hasil pemantauan 2 bulan pertama menunjukkan wave resistant bioreflect berpotensi menjadi daerah baru bagi produktivitas perairan Ranca Babakan. Dan diharapkan pada pemantauan berikutnya sudah teridentifikasi tumbuhnya planula karang pada wave. Baik, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Rianti. Ya, terima kasih Pak Mukti. Saya kira video ini menambahkan informasi nyata dari kegiatan bioreflect yang dilaksanakan di proyek Pak Mukti ini. Jadi kita semakin ada gambaran seperti apa sih bioreflect yang kalau kita terapkan di laut ya. Baik, saya membuka kembali. Kita ada sesi diskusi selama 15 menit. Saya buka pertanyaan di kolom chat. Pertama, silahkan bertanya lewat di kolom chat. Atau silakan menuliskan nama dan institusi jika ingin menyampaikan langsung pertanyaan via live. Tolong dituliskan dulu nama dan institusinya, baru nanti saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, yang sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya akan buka dulu untuk pertanyaan yang dari via chat. Yang pertama dari M. Riza Muftiadi. Ini dari Bangka Belitung. Halo Bangka Belitung. Kemudian pertanyaannya ada 2. Yang pertama, kandungan apa yang ada dalam tempurung kelapa sehingga dapat dijadikan sebagai substrat? Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan waktu yang tepat dan efektif untuk penenggelaman bioreflect ini? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Mukti, silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk ini Mas Riza atau Pak Riza ya dari Bangka Belitung. Jauh juga Bangka Belitung bisa gabung di sini ya. Dan senang sekali bisa berbagi pengalaman di sini. Walaupun ini pengalaman yang mungkin minim bagi saya karena tidak terlalu mendalami tentang koral ini. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai kandungan, yang kedua dengan kapan waktu untuk penenggelaman atau deployment. Baik, yang pertama ini sebenarnya sempat saya tanyakan sendiri kepada ahli pertama kali yang membuat. Tadi yang di dalam video ada Bang Elvan, saya nyebutnya tadi, karena dulu saya undang sendiri untuk ketemu masyarakat di Cilacap. Jadi apa sebenarnya yang menjadi istilahnya tanda kutip daya tarik sehingga planula ini bisa tumbuh di tempurung kelapa ini? Dan beliau sendiri karena bukan istilahnya orang struktur biokimia, jadi hanya mengira-ngira. Demikian pun dengan saya yang tidak terlalu mendalami tentang struktur suatu bahan gitu ya. Kalau kita bayangkan tempurung kelapa sering digunakan ketika di dalam bentuk bakar gitu ya, dibakar dia susunan utamanya adalah karbon gitu ya. Mungkin ini yang menjadi pemicunya, tapi untuk lebih ininya mungkin nanti menjadi bahan yang menarik untuk oleh Mas Riza ini atau mungkin dari audien yang lain untuk meneliti sebenarnya kandungan apa sih yang kemudian menarik di situ. Kalau kita membayangkan dengan teknologi transplantasi, misalkan yang karang yang lain kan kadang ada yang memanfaatkan istilahnya elektron, ada pengaliran listrik, mungkin karena pengaruh dari elektronnya seperti itu ya. Mungkin yang pernah ada lihat
Rift Ball gitu, mungkin kayak dari Mas Buni ini sudah sering pengalaman untuk transplant ini ya. Jadi ada istilahnya treatment, pemberian kelistrikan dalam transplantasi ini, sehingga kita langsung tahu oh ternyata ada fungsi elektron dari si Rift ini, misalkan Rift Ball gitu, untuk menarik dari karang. Kalau dari si tempurung ini, saya pribadi, karena jawabannya juga sama yang saya tanyakan ke Bang Elvan ini, bahwa secara mendalam belum diamati, tapi kalau tadi secara sekilas memang kandungan utama dari tempurung ini adalah karbon. Itu yang mungkin bisa menjadi jawaban awal gitu ya, dan hipotesisnya nanti bisa dibangun dari apa sebenarnya kandungan detail atau utama dari tempurung ini. Karena memang awalnya berangkat dari bahwa tempurung ini banyak digunakan di masyarakat dan seringkali setelah diambil isi dari kelapanya dibuang tempurungnya. Kecuali mungkin di daerah Jogja dan di daerah yang lain yang orangnya berjiwa seni, tempurung ini dibuat kerajinan, tapi kalau di daerah pesisir seringnya dibuang seperti itu, dan itu dimanfaatkan untuk membuat biorefleks ini. Mungkin itu, kalau nanti yang istilahnya kurang puas jawabannya, mungkin saya bisa hubungkan dengan Bang Elvan atau mungkin dari ahli biokimia yang sudah meneliti tentang batok kelapa ini. Yang kedua, kapan waktu untuk deployment ini? Tadi tergantung daerahnya. Kebetulan pengalaman saya di daerah pantai selatan Jawa, dari pengaruh gelombang dan tentunya pasang surut itu yang utama. Pertama terkait gelombang. Bahwa gelombang ini mungkin saya sedikit sekalian berikan gambaran, semoga bisa muncul di sini. Ternyata tidak muncul ya. Jadi saya sebenarnya sudah menyiapkan data gambaran A ini. Bisa saya slide ya mungkin ya. Jadi kalau di daerah selatan Cilacap ini yang sudah kami teliti, ini gambarannya. Jadi ini adalah data gelombang yang ada di pantai selatan Jawa. Ini hasil prediksi dari gelombang, karena tentunya pengukuran langsung sangat sulit di daerah selatan Jawa ini. Kita lihat gambaran di sini. Ini di diagram batang ada 1, 2, 3, 4 warna. Ini menunjukkan musim-musimnya. Jadi kalau kita lihat ini 1, 2, 3, sampai 9 ini adalah titik-titik lokasi sepanjang pantai selatan Jawa yang di Cilacap. Jadi kalau kita ambil di Nusa Kambangan ini yang di dekat 789 di sini, kita lihat di sini. Kalau di sini gelombang yang tinggi lumayan besar adalah di musim timur. Karena perairan di sini terbuka dari timur, kita lihat di sini. Gambarnya yang hijau ini paling tinggi, sekitar 3 lebih ini tinggi gelombangnya. Kita hindari di kondisi seperti ini. Kita ambil di musim barat ini misalkan tadi ya, waktu penenggamannya. Di musim barat kita lihat dia paling pendek nilainya, paling rendah kita lihat sekitar 0,5. Berarti kriteria pertama kita ambil gelombangnya. Jadi pada kondisi gelombang yang rendah adalah di musim barat. Jadi kita mungkin nanti satu dapat pertimbangan kondisi gelombang untuk meletakkan bahwa harus di musim barat karena gelombangnya rendah. Atau pokoknya dibandingkan di sini di 89 juga sama, terendah dari musim barat. Itu pertama untuk gelombangnya. Kemudian nanti karena kebetulan saya belum menampilkan di sini data pasang surutnya, nanti kita lihat kapan waktu pasang surut yang memang pada kondisi terendah di lokasi yang ingin kita letakkan biorefleks ini ada masih genangan air paling tidak 1 meter gitu misalkan di sana. Dan yang lebih utama pasang surut ini kita cari di waktu yang siang karena lokasinya tentunya jauh dari penduduk. Jangan sampai nanti dapat data terendah ternyata di tengah malam. Nah, kita harus perhatikan itu. Jadi pasang surut ini kita pastikan di kondisi yang masih istilahnya daylight di siang gitu, masih ada cahaya matahari, maksimal jam 3 lah gitu. Jadi bisa ke laut, kalau udah jam 6 nanti gelap, kita susah untuk meletakkan biorefleks ini. Jadi 2 sekarang kita dapat, pertama tadi gelombang, yang kedua pasang surut, di kondisinya seperti itu. Kemudian faktor lain mungkin nanti ada yang dihubungkan dengan yang lainnya, ya tadi tentang lokasinya. Jadi mungkin dari Mas Aziz tadi ya, Mas Riza tadi, ini sekilas jawaban saya mengenai 2 pertanyaannya, dan semoga yang sedikit ini bisa memuaskan atau bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Mas Riza ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mukti atas jawabannya yang semoga dari Pak Riza bisa menjawab 2 pertanyaan yang disampaikan, karena memang mungkin tadi disampaikan pada dasarnya pemilihannya adalah untuk ini ya, pemanfaatan
tempurung kelapa yang selama ini hanya dibuang saja, dan ini merupakan secara bioreef teknologi memanfaatkan dari organisme hidup. Kemudian untuk yang kedua dari Guntur. Oke, Guntur ini adalah alumni Kelautan Unsud tahun 2013. Saya kira Guntur ini juga ini ya, ketua DDC waktu itu ya. Terima kasih telah aktif ikut di webinar ini. Sebenarnya prinsipnya bagaimana menentukan tempat yang cocok ya. Jadi realnya ada batasan berapa meterkah untuk penempatan biorefleks ini. Kemudian penentuannya apakah menggunakan alat tertentu atau bisa cukup dengan visual saja. Silakan Pak Mukti. Baik, terima kasih. Ini mungkin dari Mas Guntur ya. Saya nggak terlalu hafal Mas Guntur 2013 ini ya. Tapi sangat senang ini alumni masih mau aktif ikut di webinarnya adik kelasnya. Mungkin dari pertanyaan ini ada sedikit yang tadi sudah saya jelaskan di pertanyaan pertama, mungkin sehingga saya tambahkan saja di sini. Tadi mengenai istilahnya penentuan lokasi, cara menentukan tempat yang cocok untuk penempatan biorefleks ini. Jadi karena tadi awal saya lebih mengedepankan faktor oceanografi dalam penentuan lokasinya karena perairan yang bergelombang. Kemudian ditanyakan kira-kira mungkin dari topografi atau substratnya yang tidak kena gelombang ini. Jelas tadi bahwa kita ketahui di selatan ini yang di karang-karang itu substratnya rata-rata adalah batu karang istilahnya ya, bukan terumbu karang. Jadi memang keras di bawahnya dan itu sudah nilai positif buat kita, bukan substrat yang terlalu lembek. Jadi ketika ada gelombang yang besar pun dia masih bisa untuk berpijakan dari struktur biorefleks ini. Tapi ada kendala juga, misalkan kalau kita salah memilih lokasinya terlalu terbuka untuk gelombang, maka dia rentan untuk menjadi goyah, maka kita kesulitan untuk bagaimana menjaga struktur ini tetap kokoh, sementara bawahnya keras, susah untuk menanamkan besinya istilahnya untuk membantu menanamkan ke substratnya. Beda dengan kondisi yang pantainya mungkin agak berpasir atau berlumpur, mungkin di setiap sudut dari struktur ini kita berikan penancap ke bawah. Istilahnya kalau yang suka dengan membuat tenda naik gunung gitu ya, di pojoknya sering dikasih besi penancap, mungkin seperti itu apa namanya itu. Ya, kalau yang di selatan ini susah sekali, makanya pemilihan lokasi harus betul-betul matang di sini. Kemudian batasannya, tadi kami sebenarnya sebelum menentukan ranca babakan ini sudah beberapa kali ketemu dengan penduduk lokal di sana, kira-kira yang lokasinya betul-betul sangat aman dari gelombang di musim apapun. Nah, itu yang menjadi utama. Sehingga batasan ini pun juga kadang menjadi istilahnya tidak kaku di lapangannya. Kita harus betul-betul menggali secara mendalam informasi dengan penduduk lokal, mana daerah yang betul-betul bisa dijadikan lokasi peletakan. Karena seringkali kita menggunakan data-data perhitungan ataupun dari yang lain seringkali berbeda dengan kondisi lapangan yang memang diketahui oleh nelayan yang asli sana yang kesehariannya lalu lalang di daerah situ. Jadi sangat penting. Jadi kalau kita pun menggunakan teori, misalkan menggunakan alat, dan tentunya alat ini kan diperlukan yang langsung turun ke lapangan, bukan hanya dari citra. Kalau di daerah pantai kan citra tidak bisa menyampai kedalaman tertentu di daerah kostal ini. Maka tentunya informasi dari masyarakat yang terpenting. Dan biasanya kalau sudah diperoleh seperti itu, kita ingin memastikan, maka kita perlu datang ke sana secara visual tadi itu. Karena di selatan ini susah sekali untuk mengukur secara instrumen, misalkan untuk mengukur kedalaman. Karena hempasan gelombangnya lumayan ini, jadi kita menunggu di surut terendah, kita lihat bisa jalan-jalan sampai 1 meter, kalau lihat strukturnya di sana, kita snorkeling di situ, kita lihat dari secara visual seperti apa, ternyata sudah kita tentukan pilih di situ. Kita simpan koordinatnya, itu menjadi data kita untuk meletakkan di kemudian hari dari biorefleks yang sudah kita buat ini. Jadi mungkin itu dari saya, Mas Guntur. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Mukti. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit. Mungkin karena yang pertanyaan berikutnya ini sama ya, jadi saya ambil yang pertanyaan yang dari Fatia Riza dari Kelautan yang kedua saja. Dari mungkin ini ya, karena dari data Pak Mukti tadi belum ada data terakhir yang diambil, mungkin dari pengalaman dari kolega tadi,
apakah selama ini ada perbedaan kelimpahan ikan karang pada terumbu karang alami dan pada terumbu karang yang menggunakan bioreef tag? Silakan Pak Mukti. Baik, ini pertanyaan pertama juga mungkin sudah ya tadi ada ya disinggung di pertanyaan sebelum-sebelumnya. Lagi langsung kedua tentang kelimbahan ikan. Memang kami keterbatasannya belum sampai melihat ke sana dan ini menjadi istilahnya PR juga buat mahasiswa ini yang mau skripsi ataupun yang lainnya bisa membandingkan kelimbahan ikan di sana. Dan berdasarkan pengalaman yang saya peroleh dari kolega saya, memang sejauh ini konsentrasi dari atau fokus dari pemantauan terumbu karang ini lebih ke arah terumbu karangnya, belum sampai kemudian ke arah kelimbahan ikan. Walaupun mungkin ada efek atau mungkin penelitian ikutan dari ke situ, tapi kebetulan sampai sekarang aja belum dipublish untuk mengenai kelimbahan ikannya ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini pun juga menjadi istilahnya apa ekosistem baru buat ikan-ikan ini. Kita ketahui bahwa tujuan dari bioreef ini diletakkan di daerah yang tadinya sudah mengalami kerusakan gitu ya. Kemudian kita ingin membandingkan yang lainnya. Berarti ketika ingin mendesain penelitian seperti itu, lokasi si ini pun harus sama berarti, bukan di daerah yang tadi rusak istilahnya. Jadi gurun di laut ini kita tanami bioreef tujuannya untuk datang-datang ikan kembali. Lah kalau kemudian dibandingkan dengan yang alami, apakah kemudian ikannya berbeda? Ya, kalau hipotesis saya pasti berbeda gitu ya. Tapi kebetulan dalam hal ini peletakan bioreef yang pertama adalah di daerah yang tadi menjadi gurun dulu diletakkan seperti itu. Harapannya ikan datang. Berarti kalau ingin melihat itu meletakkan bioreef ini di lokasi yang sama, kita bandingkan. Kira-kira bioreef ini lebih disukai oleh ikan tertentu dibandingkan yang memang alami atau seperti apa. Jadi misalnya membandingkannya apple to apple gitu, jangan apple dengan rambutan seperti itu. Mungkin itu menjadi penelitian yang bagus nanti ya buat si siapa nih Fatia Riza ya, mungkin kalau memang tertarik ke arah situ, ini bagus juga untuk bisa melihat ke sana. Jadi ternyata memunculkan ide yang bagus ini untuk melihat kelimbahan ikan ke sana. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Rianti. Ya, terima kasih Pak Mukti. Ini malah jadi ide yang menarik ya untuk penelitian mahasiswa. Bisa dipikirkan nanti untuk penelitian tugas akhirnya, penelitian yang bagus untuk aplikasi bioreef tag ini untuk kelimpahan ikan terumbu karang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya, kita masih ada waktu 2 menit lagi. Oke, ini dari program studi manajemen sumber daya perairan dari Hania. Terumbu karang jenis apa saja yang dapat tumbuh di bioreef tag ini? Mungkin tadi diberikan contoh-contoh beberapa, mungkin disampaikan lagi, Pak Mukti. Baik, langsung saya jawab. Tadi kalau kita kembali ke paparan tadi ya, yang saya jadikan archive data yang saya peroleh dari kolega saya. Jadi ini gambarannya yang dari beliau ini, Bang Elvan ini jenis-jenis dari atau spesies dari terumbu karang yang spesifik langsung ke sana ya. Ada Porites, ada Acropora untuk si terumbu karangnya ini. Kemudian kalau dari sisi spesies spesifik dalam artian apakah kelimbahannya kemudian didominasi oleh tertentu, ini memang belum sampai ke arah sana, hanya yang melihat apakah bisa tumbuh dari berbagai macam spesies di situ dan belum bisa dipilah-pilah mana yang paling mendominasi ya. Dan itu menjadi PR juga nanti buat si siapa namanya ini Hania, kalau memang tertarik ke arah situ bisa nanti menanam bioreef ini. Kita lihat nanti dari yang A, misalkan blok A mana yang tumbuhnya banyak gitu ya, atau B gitu. Tapi biasanya juga dipengaruhi nanti ketika istilahnya pionirnya, area pionirnya. Tadi kalau kan tadi peletakan dulu baru ke pemindahan ke daerah yang gersang. Kalau tadi tempat peletakan pertama deployment itu memang dominasi dari spesies tertentu, misalnya spesies A gitu dominasi di situ, kemudian yang tumbuh dominan di bioreef kita ya A ini kita bawa ke daerah untuk relokasi tadi itu, dan kemungkinan bisa juga tumbuh yang A yang dominasi, atau mungkin juga ada spesies yang lain yang tumbuh di struktur yang sama. Jadi sangat memungkinkan untuk spesies yang lain. Jadi ke arah situ belum terlalu di publish, dan jadi nanti tertarik ke situ silakan nanti bisa digunakan untuk penelitiannya. Mungkin itu, Bu Rianti.
Terima kasih Pak Mukti. Mungkin kalau saya lihat dari jadwal utama kita sebenarnya untuk materi kedua masih ada waktu sekitar 4 menit. Ini ada masukan bagus dari Mas Rija tadi yang dari Bangka Belitung ya. Mungkin beliau beberapa menit mau sharing tentang pengalamannya tentang ini juga sama, tapi ke arah biologinya. Mungkin bisa menambah informasi kita juga buat teman-teman semua. Mungkin Mas Riza bisa disampaikan beberapa menit dalam waktu kurang dari 4 menit. Silakan. Suaranya di unmute, Mas Riza. Ya, Halo. sip. Ya, silakan Mas Riza. Selamat siang Bu Rianti dan Pak Mukti. Selamat siang. Terima kasih atas webinar ini. Ini sangat membantu dan menambah ilmu bagi semua ya, khususnya anak-anak klub selam yang ada di universitas. Baik, kebetulan saya juga fokusnya ke terumbu karang juga ya. Dan dari presentasi tadi, kalau saya boleh memberi masukan, dan ini juga bisa jadi bahan skripsi untuk adik-adik yang di klub selam, mungkin bisa ditambahkan waktu spawningnya. Kapan sih karang itu bereproduksi? Jadi kan kalau yang saya lihat tadi itu terumbu karang adalah dari larva, dan larva itu sumbernya dari reproduksi seksual si karang. Nah, pertanyaannya, kapan terumbu karang itu bereproduksi? Kalau di daerah Indonesia bagian utara itu sudah ada penelitiannya, tapi saya belum pernah menemukan kapan waktu spawning bagi karang di Indonesia bagian selatan. Mungkin itu yang pengen saya omongin. Gitu. Baik. Bagus juga nih Mas Riza. Ini ide sangat brilian ini untuk para mahasiswa, mungkin juga peneliti secara umum ya. Ternyata daerah selatan belum ada informasi sama sekali. Mungkin nanti Mas Riza bisa kolaborasi dengan anak-anak di FIK Unsut ini buat bisa dibuka ide seperti itu nih Mas Riza. Betul, nanti. boleh ya. Karena nanti sebelum kita akan merehabilitasi, kalau sekarang ya, kita harus tahu dulu kapan dia bereproduksi, sehingga waktu yang tepat itu seperti pertanyaan saya tadi, waktu yang tepat itu berdekatan dengan waktunya bereproduksi si karang. Betul. Ya, betul. Ini kebetulan memang orang jago biologi kalau saya dari fisikanya, jadi murni fisikanya gitu ya. Sebenarnya tanpa mengabaikan dari faktor tadi itu ya. Karena memang ketika di lokasi sana kami ketika cek tempat itu memang dipertemukan tadi yang dalam bentuk kecil tadi itu, yang si spesies tertentu, itu memang kami mencoba istilahnya apa ya, mereka ini kapan sebenarnya kok tumbuh seperti ini, kalau waktu 2 bulan sebelumnya kayaknya belum terlihat seperti itulah. Mungkin itu menjadi masukan yang sangat berarti dari Mas Riza ini. Nanti kami tunggu nih Mas Riza dengan ngajak teman-teman di sini dari mahasiswa terutama untuk melihat kira-kira daerah di selatan ini kapan sih dia ada untuk yang reproduksi karang ini, di istilahnya kapan waktu tepatnya dia bereproduksi. Jadi pas nanti faktor fisika masuk, faktor biologi juga masuk, atau mungkin juga nanti faktor kimianya gitu ya masuk. Iya, terima kasih Mas Riza ini masukannya ini. Terima kasih sama-sama. Iya, sama-sama ya. Ya, Bu Ranti silakan. Ya, terima kasih juga kembali ke Mas Riza atas sharingnya, sangat menarik sekali. Karena memang area riset kita nanti mungkin di anak-anak teman-teman di ilmu kelautan ini akan di daerah ini ya, selatan Jawa ya. Jadi memunculkan ide baru juga karena masih banyak sebenarnya data-data yang bisa kita ambil sehingga nanti bisa melahirkan publikasi ilmiah yang bermanfaat. Baik, saya kira untuk dari Pak Mukti sudah cukup. Terima kasih banyak atas sharingnya untuk hari ini. Terima kasih juga untuk sedia menjawab. Nanti mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada pertanyaan yang mungkin saya kelewat, nanti bisa mungkin nanti dari panitia akan menyampaikan di ini ya, di share di Instagramnya di DDC. Juga mereka nanti akan mengupload di YouTube juga.
Boleh juga nanti sudah diizinkan untuk mengirimkan email ke Pak Mukti jika ada pertanyaan selanjutnya dengan sangat terbuka. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Mukti. Boleh terus lanjut di acara webinar kita jika berkenan dan ada waktu.